Beberapa bulan terakhir ini, Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko menjadi sorotan publik, terutama soal konflik di Partai Demokrat. Dengan terpilihnya Muldoko melalui Kongres Luar Biasa KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu, membuat partai berlambang Mercy itu terbelah dua. Namun kali ini menjadi perhatian publik bukan soal konflik Partai Demokrat, tetapi insiden pengusiran terhadap KSP Muldoko yang viral terekam video diunggah akun Twitter @cornelgea pada Kamis 18 November 2021. Mengutip yang diberitakan cnnindonesia.com, sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) mengusir KSP Muldoko saat mendatangi aksi Kamisan yang digelar di depan Hotel Paragon, Semarang. Insiden pengusiran ini terekam dalam sebuah video yang dibagikan pengacara LBH Semarang, Cornelgea. Dalam aksi itu, Muldoko berusaha mengajak bicara para peserta aksi Kamisan. Ia datang bersama Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, Komisioner Komnas HAM, BK Ulung Hapsara, dan Deputi 5 KSP Jalaswari, Parmo Dawardani. Ketika Muldoko baru saja memegang mikrofon, massa aksi langsung menyatakan penolakannya. Mereka menolak kehadiran para pejabat dalam aksi Kamisan. Ini panggung rakyat, pelanggar HAM tidak boleh dikasih ruang, teriak salah satu massa aksi dalam video yang diunggah akun Twitter @cornelgea tersebut. Muldoko tetap berusaha mengajak bicara massa aksi, namun penolakan terus diteriakan. Akhirnya Hendrar Prihadi mengajak Muldoko dan pejabat lainnya meninggalkan lokasi aksi. Melalui sambungan telepon, Cornel menjelaskan, aksi Kamisan dilakukan bertepatan dengan momentum Festival HAM yang digelar pemerintah. Para aktivis HAM tidak terima pemerintah menggelar festival tanpa membereskan pelanggaran HAM yang sudah terjadi bertahun-tahun. Alasan itu juga yang mendorong massa aksi menolak Muldoko dan kawan-kawan. Mereka tidak ingin memberi ruang ke orang-orang yang abai dalam pelanggaran HAM meski punya kekuatan untuk menyudahinya. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara yang hadir dalam momen itu menjelaskan kronologi kejadian. Ia menyebut Muldoko berinisiatif menghampiri massa aksi guna mendengar aspirasi masyarakat, tapi tidak diberi kesempatan. Meski begitu, kehadiran para pejabat ditolak mentah-mentah. BK Ulung menyebut ia dan pejabat lainnya memilih mengikuti keinginan peserta aksi. Komnas HAM, kata BK Ulung, sangat menghormati kebebasan berpendapat, ekspresi kawan-kawan aksi Kamisan tersebut, dan tidak masalah. Lantas, mulai kapan aksi Kamisan ini mulai digelar? Pada Kamis 18 Januari 2007, menjadi hari pertama para aktivis dan keluarga korban menuntut penuntasan dugaan pelanggaran HAM berat. Mengutip yang diposting liputan6.com, aksi ini kerap dilakukan di depan Istana Merdeka, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Aksi Kamisan sendiri tidak hanya dilangsungkan di Jakarta, melainkan juga digelar di depan Gedung Sate Kota Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan kota-kota lainnya. Serupa dengan di depan Istana Merdeka, aksi Kamisan yang digelar di daerah lain juga menuntut penuntasan pelanggaran HAM berat. Beberapa di antaranya yakni tragedi Semanggi, Trisakti, dan tragedi 13-15 Mei 1998, peristiwa Tanjung Priuk,
peristiwa Talang Sari 1989, dan lain-lain. Aksi Kamisan ini digagas oleh 3 keluarga korban dugaan pelanggaran HAM berat, yakni Maria Katarina Sumarsi, orang tua dari Bernardus Realino Norma Irmawan, mahasiswa Universitas Atmajaya yang tewas pada November 1998 dalam peristiwa Semanggi I. Kemudian Suciwati, istri mendiang pegiat HAM Munir Said Talib, dan Bejo Untung, perwakilan dari keluarga korban pembunuhan, pembantaian, dan pengurungan tanpa prosedur hukum terhadap orang-orang yang diduga PKI pada tahun 1965-1966. Aksi Kamisan ini merupakan sebuah aksi lanjutan dari keberadaan Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan JSKK dalam menjalankan programnya. Di penghujung tahun 2006, JSKK yang merupakan paguyuban korban dan keluarga korban pelanggaran HAM mengadakan diskusi bersama Jaringan Relawan Kemanusiaan JRK dan Kontras untuk mencari alternatif kegiatan dalam menyuarakan aspirasinya. Pada pertemuan 9 Januari 2007 bersama Kontras dan JRK disepakati untuk mengadakan suatu kegiatan untuk memperjuangkan penuntasan kasus pelanggaran HAM. Sebuah kegiatan berupa aksi diam sekali dalam seminggu menjadi pilihan bersama. Bahkan disepakati pula mengenai hari, tempat, waktu, pakaian, warna, dan maskot sebagai simbol gerakan. Pilihan jatuh pada hari Kamis karena hari tersebut merupakan hari di saat peserta rapat bisa meluangkan waktu. Depan Istana Presiden menjadi lokasi aksi karena istana merupakan simbol pusat kekuasaan. Waktu ditentukan pukul 16.00 hingga 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Waktu tersebut dipilih lantaran sore hari itu lalu lintas di depan Istana Presiden ramai oleh kendaraan pulang kerja. Dilansir dari berbagai sumber, aksi Kamisan ini menitik beratkan pada aksi diam disertai payung hitam bertuliskan tuntutan-tuntutan penyelesaian kasus. Aksi ini juga disebut aksi payung hitam. Aksi Kamisan sendiri dilatar belakangi dari sikap pemerintah yang dirasa semakin mengabaikan penyelesaian HAM. Pemerintah yang terus diam menyikapi kasus-kasus pelanggaran HAM berat menjadi dorongan aktif keluarga korban dan para aktivis dalam menyuarakan aspirasinya. JSKK sendiri baru mengagendakan aksi Kamisan 2 tahun setelah mereka berdiri dan mantap sebagai paguyuban yang memayungi korban pelanggaran HAM di masa lalu. Sebelumnya JSKK sendiri hampir bubar dengan alasan bahwa agenda keorganisasian JSKK berbenturan langsung dengan Ikatan Orang Hilang Indonesia (IKOHI). Namun dalam perjalanannya, Forum JSKK memutuskan agar paguyuban terus jalan dan kelak membubarkan diri jika dirasa sudah tidak efektif. Sasaran dari aksi Kamisan adalah 4 lembaga yang paling bertanggung jawab dalam penanganan kasus pelanggaran HAM, yaitu Presiden sebagai penerbit regulasi bernama Keputusan Presiden atau Kepres, DPR sebagai instansi yang merumuskan surat rekomendasi kepada Presiden, Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik, dan Kejaksaan Agung sebagai lembaga penyidik. Namun yang menjadi tujuan dari aksi Kamisan ialah Presiden. Dengan pertimbangan yang mengacu pada substansi Undang-Undang Nomor 26
tahun, di mana Presiden memegang peran sebagai pembuat keputusan utama dalam pembentukan pengadilan ad hoc maupun Kepres yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Terus, jika tidak mau diajak dialog, bagaimana bisa diperoleh solusinya? Apakah aksi Kamisan ini bisa mendapatkan jalan keluarnya? Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.